Imam Al-Qaragil maka Allah mengkuri hayati wa nafa'na fi ulumihi fid-dharain amin. Segenap kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang mendengar suara kami dan suara yang hadirin pada malam hari ini, bahwa pada malam hari adalah pengajian yang biasa kita adakan setiap malam Sabtu 2 minggu sekali. Dan alhamdulillah dua kita sudah hadir di tengah kita sekalian. Mudah-mudahan dalam menuntut ilmu ini, dalam melaksanakan kewajiban kita untuk menuntut ilmu ini, Allah turunkan rahmatnya, hidayahnya, tunjuknya tengah-tengah kita sekalian, yang insya Allah akan kita peroleh nanti di hari akhir. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengawali dan pertemuan kita daripada kajian kita sambil belajar, mari sama-sama kita buka dengan baca Al-Quran suratul Fatihah dengan harapan agar ilmu yang diberikan kepada kita tentunya dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, mari sama-sama kita awali dengan suratul Fatihah. Al-Fatihah kami kabul. Bila ada Rasul, bila ada Nabi Muhammad SAW, bila ada Sayyidina Muhammad Siddiq, bila ada Sayyidina Muhammad Nabi, bila ada Sayyidina Muhammad Nabi, Nasna'an dan kami terbawahiya, wa amdan dari sahabat wa karamat Rasul yang lain, sunnah hadratul anbiya wa mursalin wa sallallahu wa salahin wa ulama al-aminin, aynama kan masyarakat ila maghribina wa baghriha, summa lillahi sayyidina Muhammad Ahmad Isa wa Fatih Muhammad bin al-Balawi wa ila sayyidina Tulisan wa Fibala bin al-Habib Abdullah bin al-Hadar sahib al-Ratib, summa lillahi sallallahu alaihi al-Qadir al-Ilani qaddasallahu ta'ala sirrahu wa namahu ijarat fil jannah, summa lillahi sallallahu alaihi hadzal kitab Salim bin Amir bin Sumiyah al-Hadrawi annallaha yaghfiru lahu wa yarhamuhu wa yatawassalu bin qurbi rahmah al-maghfirah wa yuzbil mudana thumma ila ri'aina wa ummahatina wa jadina wa jaddatina wa amina wa abatina wa khalina wa khalatina wa lizuriyatina wa limasyayikhina wa limu'allimina wa lijami'il kubur muslimin wa muslimat, dan orang-orang tua kita yang telah berjasa di dalam pembangunan musala di Hizbul ini, annallaha yaghfiru lahu wa yarhamuhu wa yatawassalu bin qurbi rahmah al-maghfirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi ya Rabbi Mustafa balli maqasidana waghfir lana ma qada ya wasi'al karami ya Rabbi Mustafa balli maqasidana waghfir lana ma qada ya akramal khalqi ma liman na'udzu bihi siwaka inda hulul hadisi al-alimin ya Rabbi Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami wa la yu'tika rasulullahi إذا الكريم تجلى باسم منتقم يا ربي مصطفى لنا واغفر لنا يا واسع محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين بالموت والعالمين يا ربي بالمصطفى
يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وزد وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على بين عبادك وأصحاب عبادك أسد العرب والعجم والإمام البيت والحرم وترجمان بلسان الكتاب ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ذي الشرفين يا رب ذي الشرفين يا ربك ومن وتعظيما ورفة ومحبة وكرما ورضي الله تبارك وتعالى عن الفخر العليم والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وأن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وآله أجمعين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du kaum muslimin, bapak-bapak yang kami muliakan, sebelum kita memulai kajian di malam ini, marilah kita awali dengan membaca surah Al-Fatihah dengan harapan semoga taklim kita berjalan lancar, mudah, dan tentunya memperoleh manfaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pertemuan ini menjadi pertemuan yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mu'allim rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bih madana wa asrari wa alaina min barakatih
Bidarain radhiyallahu ankum ilham qala Suratul Qudwati Tis'un. Satu pasal ini kita akan membahas tentang gambaran rupa model berjamaahnya seorang muslim, baik dalam hukum jamaah yang sah atau jamaah yang tidak sah. Di sini ada 9 sebuah gambaran. Tasi'u fi khamsin, jamaah 5 model ini dianggap sah. Dimulai qudwatu rajulin bi rajulin, berjamaahnya orang laki dengan imam salatnya orang laki juga. Kita barusan kita isya, imam salat laki, makmum laki. Nomor kedua, jamaah sah pula wa qudwatu imra'atin bi rajulin, berjamaahnya orang wadon yang diimami orang laki. Makmum wadon 1000, imam sholat lanang atu, ya sah sholat jamaahnya sah. 2. Nomor ketiga, wa qudwatu khuntha bi rajulin, bermakmumnya seseorang yang berkelamin ganda. Khuntha itu kelamin ganda. Enak dia mah, punya barang lanang, punya barang wadon, kan lengkap deh. Itu dalam bahasa agama namanya khuntha. Nah, ini ada ulama berkata bahwa kalau dari kelamin laki-lakinya keluar air pipis, sedangkan kelamin perempuan yang tidak aktif, maka ini khunthanya lanang. Tapi kalau alat kelaminnya pipis itu ke perempuan yang punya lakinya enggak keluar, maka ini khuntha, orang yang berkelamin ganda dihukumi perempuan. Sebenarnya mah dilihat ini orang dari kecil juga kelihatan. Ini bocah bukan banci, bukan. Ini bukan bencong. Khuntha ini seseorang yang punya alat kelamin ganda. Kalau banci beda. Banci itu laki-laki pengen jadi perempuan. Atau banci itu bukan khusus identik laki ke perempuan. Perempuan pengen jadi laki-laki pun disebutnya banci. Sebab dikatakan oleh Rasulullah, dilaknat oleh Allah laki-laki yang menyerupai perempuan, begitupun perempuan yang menyerupai laki-laki. Nah, itu dalam bahasa agama namanya tasyabuh. Tasyabuh itu menyerupai. Walaupun yang kagak diserupai itu nggak banyak. Ini orang lanang ngomongnya kayak wadon, orang lanang ngomongnya kayak wadon, orang wadon ngomongnya feminim, orang lanang ngomongnya maskulin. Kan gak ada lanang ngomong dehem dikit juga ketawa lanangnya. Lah ini ngomong semampai. Ini orang laki ngomongnya semampai, ngayun. Padahal bisa didandani ngomongnya seperti laki. Kalau dia punya kebiasaan kayak begitu, dilaknat oleh Allah. Nggak boleh, Pak. Kedua, jalan. Orang laki
Kan jalannya gagal. Iya Pak, keren lanang mau jalannya. Lain mau digemboin sama dia, pantat digemolin, dada dikedepanin, terus mampai dia jalan. Haram, dosa. Pakaian, ada kemarin sempat ramai dari tahun ke tahun yang dibahas begitu banyak. Saat 17 Agustus lomba main bola, bapak-bapak pakai daster, pakai gincu, pakai bedak. Pertanyaannya tasyabuh atau enggak tasyabuh? Kayak ada kerjaan baik, ya kan? Siapa yang tanggung jawab gede? Ya RT. Lomba nasi goreng, yang lomba orang lanang, pakai apa? Daster lagi baik, didandanin kayak orang mandor. Mau bilang, nah, itu namanya banci, namanya lanang jadi-jadian, wadon jadi-jadian. Itu yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kalau ini khutbah itu seseorang yang memiliki dua alat kelamin, namanya kelamin ganda. Dia nggak dilaknat sama Allah. Memang dicetaknya beranak begitu, ya kan? Jangan diprotes sama kita. Jadinya ada seorang ibu mengandung, melahirkan seorang anak, punya alat kelamin ganda, masih bayi, kita tak bisa bedain ini anak saya lanang atau wadon, ya kan? Pas dikit-dikit bocah udah bisa jalan, dilihat model kencingnya. Ini bocah cenderung kencingnya berdiri apa nongkrong? Ya kan kalau kecil-kecil begitu. Kalau nggak diajarin bapaknya, lanang kencing berdiri baik. Kalau wadon kan otomatis masih nongkrong. Kalau berdiri kan ambak-ambakan. Lihat tentu sama bapak-bapaknya. Ini nanti kita lihat nih. Wah, ini kencing nongkrong baik ini. Oh berarti dia orang wadon. Berarti bapaknya itu boleh alat kelamin laki-lakinya dioperasi, gitu. Atau kalau dia cenderung laki-laki, alat wadonnya dioperasi, gitu. Oke, namanya khunsa. Nah kalau ada orang yang punya kelamin ganda, dia berjamaah ambil imam sholat laki-laki, sholatnya sah. Sholatnya sah. Itu gambaran berjamaah nomor ketiga. Nomor keempat, wa qudwatul ra'atin bi khunsa. Bermakmumnya orang perempuan terhadap seseorang punya kelamin ganda. Jadi imam sholatnya kelamin ganda, makmumnya seorang perempuan, dan itu jamaah sah. Jamaahnya sah. Kenapa dianggap sah? Dia ada dua kemungkinan. Kalau dia dituduh imam sholatnya wadon, makmumnya wadon semua, ya. Kalau dia dituduh orang lagi, ya makmumnya wadon, sholatnya tetap dianggap sah. Nomor keempat, wa qudwatum ra'atin bi imra'atin, bermakmumnya orang wadon, imam sholatnya juga orang wadon. Nah itu 5 bentukan posisi jamaah antara laki dan perempuan, atau laki-laki yang bermakmumkan seseorang yang memiliki alat kelamin ganda. Ini saya jelasin nggak terlalu jauh Pak. Minimal saya kasih gambaran ke bapak-bapak kayak begitu. Nah ini syariat. Dulu di Amerika itu di tahun awal 2000 ada seorang profesor muslim, pinternya itu kelewat batas, yaitu seorang liberalisme tulen, pola pikirnya itu garis kanan. Kata dia, imam sholat perempuan
makmumnya laki sholatnya sah. Bahkan di Amerika khotbah Jumat itu dia makmumnya adalah orang laki-laki. Saya ingat pertama namanya Profesor Dr. Andi Nawawi, orang Amerika. Itu kalau kata dia mah garis-garis kanan, mengatakan ke kanan, jadi jomblang. Kalau ini syariat kita diatur. Satu, imam sholatnya laki, makmumnya perempuan. Imam sholatnya laki, makmumnya laki-laki. Imam sholatnya laki-laki, makmumnya orang kelamin ganda. Imam sholatnya kelamin ganda, makmumnya perempuan. Imam sholatnya perempuan, makmumnya perempuan. Sholatnya sah. Yang 4 enggak sah. Pertama, kedua rajulin bimra'atin, bermakmumnya orang lanang terhadap imam sholatnya perempuan, sekalipun imam sholatnya penghafal Quran. Makmumnya orang goblok semua, nggak ngerti apa-apa makmum. Satu makmumnya laki, semua makmum perempuan. Yang satu ada orang laki, imam sholatnya perempuan, jamaah nggak sah. Karena nyelip satu orang laki. Sebodoh apapun itu laki-laki, dia punya hak menjadi imam sholat. Jadi nggak sah imam sholat perempuan, makmumnya adalah laki-laki. Kedua, wa qudwatu rajulin bi khunta, tidak sah makmumnya orang laki tulen dengan diimami seorang khunta, orang yang memiliki alat kelamin ganda. Kenapa? Karena khunta ini tidak menjelaskan secara pasti sifat asli dia. Dia disebut kelamin ganda, kita nggak tahu dia ini orang laki atau dia ini orang perempuan. Kalau dia tulen laki ya laki, kalau dia tulen perempuan ya perempuan. Ini masih remah. Makmumnya laki-laki tulen, imam sholatnya khunta, maka jamaahnya nggak sah jamaah, dan itu masuk akal. Nomor ketiga, wa qudwatu khunta bibrati, bermakmumnya orang kelamin ganda dengan perempuan. Perempuan imam sholat, makmumnya khunta. Nah ini khunta, besar kemungkinan dia adalah orang laki, maka jamaahnya pun tidak dianggap sah. Terus mana lagi? Wa qudwatu khunta bi khunta, bermakmumnya kelamin ganda dengan imam sholat berkelamin ganda. Karena tidak ada kejelasan. Bisa jadi makmumnya yang kelamin ganda laki-laki, imam sholat yang kelamin ganda adalah perempuan. Karena kan sama, nggak ada kejelasan. Tapi imam sholat siapa? Bapak-bapak. Imam sholat siapa? Ibu-ibu. Kali tanya siapa imam sholatnya? Yang punya kelamin ganda. Beda. Ini sebenarnya apa waduh sih? Waduh apa lagi sih? Nah karena ketidakjelasan itu, makmumnya orang berkelamin ganda dengan imam sholat berkelamin ganda tidak sah. Begitu ya Pak? Yang 5 sah, yang 4 tidak sah. Paham tidak? Sebelum saya lanjut, ada yang mau ditanyakan, saya silakan. Sebenarnya Allah tidak menciptakan yang ada bisa baik atau rusak. Laki-laki
kalau yang saya tanyakan ini hanya cerita atau memang kenyataan ada kelahiran? Ya. Yang kita jelaskan ini syariat. Berarti yang dijelaskan oleh ulama pun adalah sebuah fakta, Ustaz. Sebuah fakta bahwa memang pernah terjadi di semesta ini ada seorang ibu melahirkan seorang anak berkelamin ganda. Saya kasih gambaran bahwa fikih itu tercipta karena berdasarkan beberapa kasus, maka dituangkanlah di dalam sebuah hukum syariat. Nggak mungkin ulama berkata khunsa itu orang punya kelamin ganda tapi dia fiktif, bentuk aslinya kagak ada, berarti penulisan ini dusta. Nah, karena beliau ini udah analisa, itu dari zaman dulu. Dari zaman dulu pernah ada ulama yang menghadapi situasi seseorang yang dilahirkan dalam keadaan berkelamin ganda. Gitu ya, Ustaz? Jadi memang seolah-olah berbenturan dengan ayat Al-Quran. Allah ciptakan dari tulang sulbi itu seseorang, melahirkan seseorang yang disebut lelaki, dan melahirkan seseorang itu disebut perempuan, ya kan? Nah, ini kenapa ada penciptaan dari Allah, seorang itu punya alat kelamin ganda, gitu. Jadi pertanyaan itu yang ditimbulkan karena ini bisa jadi yang kuntak kelamin ganda ini salah satu bentuk daripada keagungan Allah, bahwasanya manusia diciptakan itu ada juga yang berkelamin ganda. Nanti ditentukan sama orang tuanya, ini anak saya cenderungnya laki-laki, yang perempuan alatnya potong. Ini anak saya cenderungnya perempuan, yang laki-laki dipotong. Ya tetap aja kembalinya, kalau nggak laki ya perempuan. Gitu. Silakan. Kalau sekarang kan yang pernah saya alami itu, teman saya sendiri itu Tuhan saya tahu laki-laki, terus karena laki-laki mana dia bergaul dengan banci, lama-lama dia jadi lemah mulai, dia berubah jadi banci itu. Terus nanti kalau dia sholat itu gimana hukumnya? Ya, orang yang semula lahir laki-laki sampai mati laki, walaupun perangai dia adalah perangai perempuan, zakumnya dioperasi, alat kelaminnya ditukar, payudaranya silikon, ya kan? Lu cinta lu kan? Iya kan? Kalau dulu Dolce Gabbana, itu Dolce Gabbana dia laki-laki tulen, wajib Jumatan, sholat 5 waktunya ya laki-laki. Dia pakaian ngablat cuma sarung doang nutupin pusar sampai dengkul, tetenya ambak-ambakan sumpama. Misalkan dia tetenya silikon, ya itu bukan aurat, karena status dia adalah orang laki. Sekali laki tetap laki, walaupun rambutnya digondrongin, pipinya dibikin tipis, kelihatannya cantik, dia laki. Sekarang pertanyaan dasarnya, nggak bisa kita nyebut dia sebagai seorang perempuan, karena kodrat perempuan yang paling dasar itu adalah anugerah Allah berupa keringanan dari Allah. Per bulan ada masa haid atau menstruasi. Tanya sama lu cinta Luna, dia pernah haid apa enggak? Ya kagak. Pokoknya yang orang lanang jadi-jadian kayak wadon, kuntilanak, itu aja udah. Ilokan dia nggak bakal.
Dia sembahyang nggak pakai mukena, rambut ambak-ambakan, ya dia laki-laki. Ya dia laki-laki. Selamanya laki-laki. Sentuhan kulit sama temennya juga yang gemah, yang gemulai, udah nenek wadon di mobil wudhu ceritanya, yang batal. Orang kesentuhnya lanang ketemu lanang. Begitu. Gitu ya Pak? Itu pun dia kalau jadi imam Sah. Telanang. aja mulai kan? Apa ya? Mulai kayak Ya kalau gemah gelung mulai itu perkara lain Pak. Yang dilihat dari begitu dia status kelelakian dia. Kan ini laki aslinya laki. Ya kan? Statusnya adalah laki. Sampai kiamat dia tetap laki. Laki walaupun rambutnya dipotong, dadanya dirubah jadi dada bador, ya tetap aja orang laki. Ngimamin pakai utang sumpama atau pakai mukena. Kata kamu harus siapa sih lu ngimamin? Orang lanang lah pakai mukena. Laki dia, tapi laki jadi-jadian. Ya cuma musola parah amat. Ya kagak ada yang musola baik. Ya begitu jadinya. Gitu ya. Silakan. Kalau dengan omongan laki-laki menyerupai perempuan itu haram nggak? Haram. 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 Ngomongnya itu Gini Pak, Bapak mau saya sampaikan, kita ini di kampung, di tengah masyarakat, sekarang anak-anak laki itu lebih cenderung kayak perempuan. Namun jadi kata Nabi itu, la tattabi'unna subula man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in ila akhir hadis. Kalian itu nanti akan menjadi pengikut orang sebelum kalian. Kalau yang kalian ikuti sebelum orang-orang kalian itu adalah orang-orang baik, kalian bakal jadi orang yang baik. Tapi banyak juga yang mengikuti perjalanan orang dulu yang agak baik. Nah sekarang yang makin ramai tradisi kaum Nabi Lut yang durhaka. Laki demen laki, perempuan demen perempuan. Sekarang laki jadi-jadi itu dapetin duitnya gampang Pak. Dapat duitnya gampang. Perempuan jadi-jadian begitu, laki-laki yang jadi-jadian kayak perempuan. Didemenin sama orang lanang banyak. Ya, saya sampaikan, kita kan udah jijik kayak begitu. Nah, itu beda. Dan itu banyak. Makanya kalau kita ngelihat di tengah-tengah masyarakat, apalagi kita pondok cabai dulu banyaknya para ulama, kalau melihat di antara masyarakat ada lagunya kayak begitu, panggil orangnya. Karena itu penyakit. Ini saya ngomong agak keras. Karena itu penyakit. Itu penyakit. Periksa di dalam rumahnya, dia punya gincu apa enggak, dia punya alat-alat yang cenderungnya kayak perempuan. Buang-buangin. Apalagi yang minyak wangi, gampang dibedain. Dia panggilan nama wadah mah. Tapi kagak pantas bisa orang lanang pakai minyak wangi orang ada. Lama-lama dia nyoba, kayaknya saya nggak keren dah, kelihatannya cantik ini saya, jalan kalau gagah kayaknya nggak bagus dah, mendingan saya digemulain aja. Itu orang-orang tandanya. Itu wajib Pak. Kita tegur, kita terapi supaya Allah jauhkan dia dari penyakit durhakanya kaum Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Bahaya. Nanti puncaknya laki demen laki, perempuan juga demen perempuan. Nah, ngeri kan? Ya, saya bilang jangan ada tradisi bencong-bencongan gitu. Orang lanang diberikan kerudungan
Nauzubillah, nggak pantas gitu. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ada lagi? Silakan. Kita lanjut. Perempuan ada? Ayo silakan. Nah tadi kan dari omongan saya, sekarang ini pakaian, cincin atau pakai rantai, kan pun boleh pakai. Sekarang kalau laki ada cuma rantai, apa itu selalu salah satu menyukai berubah. Ada loh orang pakai rantai. Gini, ada libas, sesuatu yang dipakai yang sifatnya pantas dipakai laki-laki, pantas dipakai perempuan. Jadi dia itu pakaian nggak ada kekhususan. Salah satu contoh sarung. Sarung itu nggak identik laki-laki. Sarung itu boleh dipakai laki ataupun perempuan. Kedua, sorban. Sorban itu bisa laki bisa perempuan. Nah kalau baju pun, baju yang Bapak pakai dari segi kepantasan pun masih ada kecenderungan bisa dipakai oleh laki-laki dan perempuan. Yang paling mencolok itu adalah satu, kalau dari hal yang dipakai emas, emas dipakai laki-laki haram hukumnya, walaupun geramannya sedikit, karena dia masuknya dalam kategori az-zina, perhiasan yang identiknya untuk kaum perempuan, dijadikan kalung, dijadikan cincin, dijadikan gelang, dijadikan apa lagi tuh? Banyak ada. Nah sekarang ditular sama orang laki, ya kan? Orang laki pakai gelang semua, orang laki pakai kalung semua. Nah itu kita lihat, kalau dia pakai kalungnya dalam maksud terapi kesehatan, nggak masalah. Pakai gelangnya dalam terapi kesehatan, ya nggak masalah. Tapi kalau dalam unsur yang lain, nggak ada manfaat. Dan juga orang laki itu nggak perlu dihiasi. Karakter laki-laki dalam ciptaan Allah dia udah sempurna, nggak kayak perempuan. Kecuali orang laki pakai emas yang bukan warnanya kuning. Karena kita emasnya emas putih. Nah itu orang laki pakai emas putih boleh, dan itu nggak haram. Sebab di dalam bahasa fikih, zahabun yang berarti emas, emas yang dimaksud itu emas berwarna kuning. Jadi kalau emas berwarna putih, ya haram. Boleh-boleh aja. Bapak cincin kawin dulu kata punya, emang nggak kawin juga ada maksain, duit memang harus susah, kan kira-kira kayak begitu. Sekarang ada senengan nih berumah tangga, siapa tuh namanya perkawinan perak berapa sih? 25 tahun, beli emas cuma bawa bini beli emas. Beli berapa cincin kok kita? Udah 1/3 beli cincin. Dia kan emasnya warna putih, berapa gram? 9 gram. Lakinya pakai cincin putih, boleh. Yang nggak boleh itu cincin berwarna kerja. Gitu ya Pak. Kalau swasta, Iya itu. swasta kan campuran antara emas sama perak. Makanya Ini masalah warna, Ya. walaupun bukan emas, walaupun nggak boleh. Ya itu kalau pernah kuning model kayak tembaga, kuningan boleh. Kayak emas. Yang penting emas yang berwarna kuning haram dipakai oleh laki. Jadi berwarna putih. Gitu. Kalau swasta kan tergantung teman. Iya, kita harus dengar segala banyak pertanyaan. Bahwa gitu ya. Lagi coba sebelum saya lanjut.
Lanjut ya. Satu lagi. Syurut jam'i taqdimi arba'atun. Nah ini kita masuk dalam bahasan yang lain. Jadi bab seputar berjamaah telah kita selesaikan. Nah kali ini kita akan menjelaskan modelan dalam pelaksanaan ibadah sholat yang digabung. Dalam istilah ulama fikih namanya sholat jamaah. Kenapa ada modelan syariat seperti ini? Ini masuk dalam kategori rukhsah, bentuk perhatian Allah kepada umat Nabi Muhammad bagi mereka yang melakukan perjalanan sangat jauh, supaya sholat 5 waktunya pun tidak tertinggal. Maka Allah kasih sebuah solusi, jalan keluar yang terbaik. Jadi 2 sholat yang antara zuhur dan asar bisa digabung dalam satu waktu. Baik waktu yang pertama dalam hal ini zuhur, atau waktu yang kedua dalam hal ini asar. Atau sholat maghrib dengan isya, maghrib numpang ke isya namanya takdim, isya numpang ke maghrib namanya takdim, maghrib ke isya namanya takhir. Udah segitu doang. Nah dari situlah kita dikasih keringanan oleh Allah. Gitu ya Pak, ambillah kita. Jangan disia-siakan keringanan dari Allah. Jangan ngambil dalil lagi masih banyak jalanan kita mampir aja. Iya nggak? Jangan dapat segala sih lo. Bukan. Kalau orang setiap perjalanan jauh, setiap masjid dia mampir, mau kapan nyampenya? Ya, dari kalau diringkas 2 sholat jadi 1 waktu, perjalanannya pun akan menjadi singkat karena jarak mampirnya. Itulah Allah memperhatikan keadaan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah dalam hal ini yang kita mulai adalah jamak takdim. Jamak menghimpun sholat, takdim itu yang didahulukan. Pengertian takdim adalah yang memiliki waktu sholat. Nah sholat yang boleh dijamak cuma 4. Zuhur dipasangkan sama asar, maghrib dipasangkan dengan isya. Nah semuanya ditarik dari waktu yang kedua ke waktu yang pertama. Jadi waktu zuhur dan waktu asar ditarik ke waktu zuhur, namanya jamak takdim. Isya ditarik ke waktu maghrib, namanya jamak takdim. Nah kalau Bapak udah ada kecenderungan pengen menunaikan salat jamak takdim, maka ketentuan 4 syarat ini wajib diikuti. Yang pertama adalah al-bida'atu bil ula, pelaksanaan sholat jamaknya wajib yang punya itu waktu sholat. Zuhur sama asar, waktu asar ditarik ke waktu zuhur. Pelaksanaan sholatnya wajib zuhur dulu. Wajib zuhur dulu. Karena kenapa? Sangat masuk akal. Karena waktu yang kita jalani itu adalah di waktu zuhur atau di waktu yang pertama. Begitupun maghrib sama isya. Isya ditarik sama sholat maghrib. Yang punya waktu adalah sholat maghrib. Maka pelaksanaannya didahulukanlah yang punya waktu. Zuhur sama asar, zuhur dulu,
maghrib sama isya, maghrib terlebih dahulu. Nah, sholat di jamaah ini rakaatnya nggak berubah. Johor 4 rakaat, asar pun sebanyak 4 rakaat. Menjadi pembeda, asarnya ditarik ke waktu Johor. Paham Pak? Paham ini? Udah mulai pada seperti ini. Hah? Banyak kan memori. Apa capek kali kita berjuang nih? Itu satu syaratnya. Paham ya Pak? Kedua, waniyatul jam'i fiha, harus ada niat jamak. Jadi datang sholat jamak, kita niatin, sholat jamak. Jamaknya jamak takdim. Niatin jamak, jamaknya jamak takdim. Jamak kita. Usolli fardhu dhuhri majmu'an ma'al asri lillahi ta'ala. Bahasa Indonesianya, sajakku niat sholat zuhur berjamaah dengan asar imaman lillahi ta'ala. Asarnya nggak disebut sama bapak, cukup begini aja. Usolli fardhu dhuhri jam'an takdiman lillahi ta'ala. Sajakku niat sembahyang zuhur di jamaah takdim karena Allah. Beres 4 rakaat, bapak langsung qomat melaksanakan salat asar. Usolli fardhu dhuhri jam'an fardhu asri jam'an takdiman lillahi. Kalau jadi makmuman lillahi ta'ala. Bisa Pak? Oh, udah gampang sih. Kalau nggak pakai bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Indonesia. Yang penting dalam hati, sajakun niat sembahyang zuhur jamaah takdim makmuman Allah. Ini nggak ada 2 rakaat. Ini sholat jamaah, belum bahas qashar. Jamaah itu penggabungan 2 sholat, nggak ada pelibatan qashar. Ntar qashar bang yang lain. Sudah zuhur, terus kemudian asar. Iya kan sama zuhur udah dikerjain tadi tuh kata Ustaz. Rapi itu kita lihat sholat asar. Ya. Iya, gitu. Maksud saya ini sembahyang zuhur di sini atau lagi di jalan gitu? Jalan jauh. Ya ini jalan dong. Kalau harus dia jauh, be. Iya, kalau itu kan ada ukurannya. Iya, itu yang dibilangin. Lah tadi kan dari awal saya ngomong jalan jauh. Perjalanan jarak jauh. Jangan pakai yang lupa. Jadi dakwah itu uang bukan nanya, dengerin. Gitu ya Pak. Bapak kalau pengen bisa jamak, rajin jalan-jalan. Hah? Emang gitu? Pakai duit Ustaz. Apa? Kalau jalan-jalan pakai duit. Kalau saya prinsip yang lebih tua dari bapak-bapak semua, saya bapak orang tua saya semua, selama kita punya niatan bagus, rezeki Allah kasih jalan. Bapak niatin nih, ya Allah saya mau niat ziarah ke Surabaya ini,
duit mau belum megang ya Allah. Niatin dulu kuat, ntar ada rezekinya. Yang penting tiap pagi kita ada ikhtiar. Jangan dirubah tuh, ada rezeki tahu lebih tabung berangkat jadinya. Kalau kita yang kumpul begini ngukurnya berapa bosnya? Ya gede amat. Berangkat kali ini gue ya, kagak berangkat gitu. Semua Bapak niatin. Kalau Bapak niat mau berangkat, insya Allah ada jalan. Ya mau mulai Jakarta dulu dah, keliling. Rata-rata pada punya mobil di sini. Banyak punya kan? Yang mobil apa, mobil apa, kayak bisa pada punya mobil. Ya era patungan bensin doang sih. Amanah sih dari bungkus dari rumah. Iya kan? Paling habis 100.000. Lagi mobil kayak Avanza Kijang bensinnya irit, keliling. Bapak titik nolnya Keramat Luar Batang. Beres Keramat Luar Batang, Bapak langsung ke Tanjung Priok. Al Habib Hasan bin Muhammad Al Haddad. Beres itu Kampung Bandar, Habib Alwi bin Abdullah Syadiri, murid Empang Bogor. Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, itu murid Empang Bogor beliau. Ya kalau Bapak harus begitu, biar rohani kita gak gersang. Jadi masa tua kita itu kita nikmati berziarah ke kampung orang-orang soleh. Luar Batang, Kampung Bandar, terus Bapak bisa ke Kuitang, bisa kemana lagi ke babanya Habib Ali Kuitang, Cikini. Bapak bisa lagi ke Condet, ada Al-Hawi, ada Al-Khairat, orang-orang besar semua. Jarang orang-orang saleh. Berangkat di subuh sampai kemarin maghrib. Ya, yang penting diniati. Harus bangun-bangun saja. Ya Pak? Harus bangun-bangun usaha. Iya. Yang penting ini ya. Jadi kalau saya teori begini doang kan, bapak-bapak kagak jalan-jalan, ya lupa lagi baik. Begitu. Itu kan kalau misalnya kita ziarah dari empat itu kan berarti nggak ada jamaahnya loh. Belum ada. Nggak ada jamaah yang dikerjain. Ini kan yang pada bingung biar jauhan, biar kerjain jamaah. Bapak keliling Jakarta sampai Empang Bogor itu lebih dari 80 kilo. Silakan Bapak keliling. Belum lebih. Ayo putar kita. Dari sini Bida'atu Bilula, Bapak kemana? Keramat Empang apa? Luar Batang. Dari Luar Batang Kampung Bandar. Kan keliling kita. Ya, nah itu namanya masafatul jamaah. Perjalanan kita jamaah. Boleh. Yang penting jaraknya sampai ke 80 kilo. Ada yang bilang 83, ada yang bilang 85. Silakan ikut. Kalau misalkan kurang dari situ, ya jangan jamaah. Kalau daerah ada Jawa tinggi, ya Cirebon sana. Ya. Ya. Sukabumi saja. Ya. Jalan-jalan Sukabumi ya. Sukabumi. Iya, itu yang harus jauh. Belum ada yang ngajakin. Gitu belum ada. Ya, maksudnya Udah pribadi. ya. Ya. Bisa mobil juga. Puncak udah sampai. Puncak sampai. Udah bikin kali itu ada sama. Udah berangkat. Bismillah. Gitu ya. Nanti insya Allah kita lanjut lagi. Al-Aliyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jazakumullahu khairan jazaa. Terima kasih alhamdulillah telah kita dengarkan apa yang disampaikan oleh guru kita.
tentunya dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena itu mari sama-sama kita doakan kepada guru agar Allah berikan kesehatan, Allah berikan kemudahan dalam menjalankan tugas dan kesehariannya, Allah berikan kesehatannya, semoga apa yang diberikan tentunya dapat memberikan ilmu kepada kita sekalian. Untuk mendapatkan doa pada malam ini, mari sama-sama kita dengarkan doa yang disampaikan oleh Tuan Ustaz Haji Haidar beserta. اللهم اعنا بعلمه ويقينا بالتقوى اللهم اجعل الغلاء والوباء والبلاء والمنكر واسقهم من المسجد والقطر من الغاصه اللهم انك اجاب جمعا مرحوما وتقبل مفهوما لا حول ولا قوه الا بالله. Terima kasih demikianlah pengajian kepada malam hari wajib juga kita sampai pada pada pengajian tentunya dan semua orang. Nama maaf